sudah bersatu. Ini bisa kita baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jelas Bapak Ibu, kita sudah satu. Nah, di mana ada masalahnya? Ya, secara rohania, secara spiritual, secara eksistensial, memang kita sudah satu. Tetapi problemanya adalah pada masalah mengeksploitasi keberadaan kenyataan spiritual itu. Bagaimana kita mengekspos, menyingkapkan? Di sini problemnya. Ya, di sini kita sering tersendat-sendat. Di dalam Allah kita sudah satu tubuh Kristus, sudah jelas tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Saya yang disebut kita sudah satu tubuh. Yang menyatukan kita itu adalah Kristus dan Roh Kudus. Ya. Tetapi di dalam mengeksploitasi realita kesatuan tubuh Kristus itu kita ada sedikit tersendat-sendat. Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama, karena kita masih dalam tubuh yang berdosa. Ya, itu harus kita sadari. Tubuh yang berdosa. Luther mengatakan bahwa orang Kristen itu orang kudus sekaligus orang berdosa. Di sini dia tersendat, ya. Dan yang kedua, latar belakang. Ya, gereja kita masing-masing. Budaya di mana kita hidup. Ya, ketidaksempurnaan kita, keterbatasan pengetahuan kita, keberadaan kita sebagai manusia yang belum sempurna. Kuasa dosa yang masih bekerja, kuasa iblis yang masih bekerja, kepentingan-kepentingan yang masih kadang-kadang menyelimuti kita. Di sana, jadi di dalam ya mengimplementasikan ini di sini kesulitannya. Bagaimana mewujudkan di dalam kenyataan yang kasat mata. Ya, jadi jangan kita salah Bapak. Nah, disinilah diperlukan ya. Itu sebabnya PG ini dilahirkan untuk mengejawantahkan ya realitas spiritual bahwa kita sudah satu dalam tubuh Kristus. Ya, nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa cara kita? Apa yang harus dilakukan gereja? Apa yang harus dihidupi gereja supaya kesatuan tubuh Kristus itu dapat terekspos secara lebih maksimal, ya, selain dengan membentuk wadah-wadah ekumenis, ya Bapak Ibu, tetapi yang paling terpenting adalah kita harus, gereja harus hidup di dalam kasih. Amin? Amin. Nah, saya mau mengutip seorang teolog terkemuka dunia, Karl Barth. Karl Barth mengatakan demikian. Kasih itu tidak lemah. Kasih itu tidak lemah. Kasih itu kuat. Itu sebabnya kasih bisa mengalahkan ketakutan, menaklukkan tabiat berdosa, menaklukkan segala macam keegoisan kita. Jadi kita harus hidup di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, baru nanti ya oikos monos itu, ya oikumene itu, kesatuan tubuh Kristus itu, ya di dalam satu rumah semakin maksimal, optimal dan efisien. Nah, saya akan menguraikan apa saja yang dapat dilakukan oleh kasih ini, kekuatan yang dia berikan bagi kita, apa implikasinya? Ya, beberapa implikasi bagi gereja. Gereja bila hidup dalam kasih adalah yang pertama, ya, yang pertama, kasih menundukkan atau melenyapkan tabiat egosentris kita. Ini yang kadang-kadang menghambat Bapak Ibu. Sikap ego, arogansi, gereja saya paling unggul, teologi saya paling benar, ya.